Ya, laga uji coba antara Indonesia versus Tanzania berakhir imbang 0-0 tanpa gol. Laga ini menjadi eksperimen bagi Sintayong untuk memainkan semua pemainnya demi melihat fisik para pemain skuad Garuda. Ya, namun pada laga Indonesia versus Tanzania, ada hal yang menarik yang cukup trending di media sosial, di mana supporter Garuda benar-benar dipenuhi oleh para fans kaum Hawa pada laga ini. Tasnya dibuka, layar HP-nya diterangin. Ya, antusias mereka benar-benar luar biasa. Tak biasanya, para fans kaum Hawa memenuhi tribun penonton. Namun meski demikian, ini adalah hal yang positif, di mana dalam laga uji coba saja, tribun sudah full penonton, apalagi di laga resmi. Ya, setelah diamati ternyata fans kaum Hawa ini kebanyakan adalah fans dari Nathan Juaon. Terlihat mereka selalu berteriak histeris ketika melihat seorang Nathan Juaon. Bahkan terlihat sebagian fans Nathan membawa spanduk yang ditujukan kepada pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut. Memang terlihat sebelum pertandingan, pintu masuk stadion sudah dipenuhi fans kaum Hawa. Tak ayal jika tribun penonton pun dipenuhi ciwi-ciwi. Terlihat juga setelah pertandingan, Pratama Arhan sampai memberitahu kepada Nathan Juaon bahwa ada fans kaum Hawa yang meneriakkan namanya. Hingga Nathan pun menyapa fans fanatiknya dengan melambaikan tangan ke arah tribun hingga membuat fans histeris. Tak cuma di situ saja, saat pemain Indonesia hendak pulang seusai laga, setelah keluar stadion dan akan memasuki bus, ternyata ribuan fans ciwi-ciwi sudah membeludak menunggu idolanya keluar dari stadion. Setelah mereka melihat sang idola, khususnya Nathan Juaon, fans perempuan pun sampai histeris. Memang ketampanan seorang Nathan membuat supporter kaum Hawa tak berdaya. Ya, dibalik itu, tak cuma supporter ciwi-ciwi yang sampai trending di media sosial. Ternyata pada saat laga Indonesia versus Tanzania, tak cuma supporter Indonesia saja yang hadir mendukung tim kebanggaannya. Namun supporter timnas Tanzania pun hadir berteriak-teriak nasi goreng hingga menjadi perhatian supporter Indonesia. Kabar timnas selanjutnya datang dari pelatih Sintayong, di mana pelatih asal Korea Selatan tersebut ditanya oleh awak media tentang pendapat Sintayong soal target Piala AFF. Ia pun menjawab dengan menegaskan pilihannya untuk lebih fokus ke Piala Asia dan Piala Dunia, ketimbang harus terlalu ambisi mengejar juara Piala AFF 2024. Sejujurnya, saya nggak tahu apakah Piala AFF masih perlu diraih atau tidak, tetapi yang pasti AFC lebih besar dari AFF. Saya mohon kepada semua pihak, jangan terkurung hanya di Piala AFF saja. Tetapi kita harus memajukan diri kita supaya kita bisa melihat yang lebih besar, seperti AFC atau FIFA, ujar Sintayong. Ya, dibalik itu, pelatih Sintayong ditanya oleh awak media soal tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke skuad Garuda. Kemudian Sintayong mengungkapkan alasan dirinya tak memanggil Elkan Bagot untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Masalah Elkan, mungkin langsung tanyakan saja ke dia. Mungkin Elkan yang lebih mengetahui, ujar Sintayong. Ya jelas, jawaban Sintayong tersebut menimbulkan teka-teki terhadap tidak dipanggilnya Elkan Bagot. Apakah Sintayong kecewa kepada Elkan Bagot karena pada melawan Guinea sempat dipanggil oleh Sintayong, namun tidak direspon oleh Elkan Bagot. Ya, pertandingan Indonesia versus Irak akan menjadi laga yang paling ditunggu 280 juta supporter Indonesia, termasuk fans Irak sendiri. Bahkan media Irak terkejut tiket Indonesia versus Irak diborong habis oleh supporter Garuda. Mereka terkejut meski harga tiket mahal, namun tiket tersebut ludes terjual. Totalitas supporter Garuda pun membuat media Irak geleng-geleng kepala. Bahkan laga nanti dipastikan Stadion Gelora Bung Karno bakal memerah oleh lautan supporter Garuda. Meski tiket mahal, namun tak membuat fans Garuda mundur untuk tetap mendukung tim kebanggaannya. Ya, meski sempat membuat pro kontra akibat mahalnya tiket laga tersebut, namun banyak dari sebagian fans Garuda juga tak mempermasalahkannya. Mereka menilai mungkin dari penghasilan tiket ini bisa membantu secara finansial untuk timnas Garuda. Ya, jika melihat itu, memang PSSI diprediksi langsung mendapat pemasukan puluhan miliar hanya dalam durasi 12 jam. Setelah membuka penjualan tiket pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, jika dibandingkan dengan laga terakhir timnas Indonesia di GBK, terjadi lonjakan harga tiket mencapai 100%, artinya ada peningkatan harga hingga 2 kali lipat. Nominal sebesar itu baru asumsi pemasukan dengan jumlah 50.000 lembar tiket. Artinya, angka yang diperoleh PSSI apabila seluruh tiket 2 pertandingan ini ludes terjual bisa melonjak lebih tinggi. Sebagai informasi, kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno dapat mencapai 78.000 bangku penonton. Jika asumsinya setiap laga terjual 70.000 tiket, maka potensi pemasukannya bisa mencapai 77 miliar untuk 2 laga. Ya, melonjaknya harga tiket ini memang sangat mempengaruhi jumlah pemasukan PSSI saat menggelar pertandingan kandang timnas Indonesia. Apalagi, animo dukungan untuk skuad merah putih semakin besar. Ya, semoga dari hasil tiket yang mahal ini bisa membantu timnas Indonesia secara finansial. Dan kita juga tidak menampik bahwa agenda-agenda timnas, apalagi jika agenda ke luar negeri, membutuhkan biaya yang sangat besar.